Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Bapak Ibu sejak 1400 tahun yang lalu. Berapa tahun Ibu? 1400 tahun yang lalu. Setiap Jumat pasti khutbah khatib baca ayat ini. Kenapa? Ayat ini penting. Masih ingat zaman Covid, Bu? Bapak-bapak masih ingat zaman Covid? Ada pengumuman yang selalu diulang-ulang pada tahun itu. Apa gerangan? Apa? Pakai masker. Iya kan? Di pasar, di masjid, kantor polisi, kantor camat, pakai masker, pakai masker. Sekarang tidak ada lagi. Masih ada pengumuman itu? Masih ada? Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat ini sejak 1400 tahun tiap Jumat dibacakan sampai sekarang. Kenapa? Ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Dengar ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, sedulur-sedulur, saudara-saudara sekalian, Allah seolah-olah ingin katakan, Das'at, kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak diantara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi matinya tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat, kena serangan jantung, mati. Insya Allah kita dimakan dalam keadaan mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antara makanan haram itu menerima serangan fajar waktu pilpres kemarin. Kau tepuk tangan, kau semua pelakunya. Bu, saya menghadap kemana ini? Ke sini atau ke sini? Ya. Jadi bagaimana ini? Atau begini? Atau begini? Ah, sudahlah, saya begini saja. Bapak Ibu, masih ingat sebelum pilpres, sebelum pilcaleg, sebelum pilkada, kemana-mana saya ceramah, jangan terima serangan fajar, jangan terima uang sogok. Kenapa? Kau tidak akan kaya dengan 300.000, kau tidak akan miskin kalau kau tolak 300.000, tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu. Mau lihat buktinya? Mau lihat? Tuh waktu Agustus kemarin, ya,
Kita lagi susah cari lapangan kerja, mereka joget-joget. Iya, iya, iya. Siapa yang salah? Mereka yang joget? Tidak. Siapa yang salah? Yang pilih. Kenapa kau pilih artis? Memang kerjanya artis joget. Ya. Makanya Pilpres, Pilcaleg, Pilkada akan datang. Jangan kau terima uang serangan fajar. Ya. Bu, kalau orang masuk neraka karena korupsi 100 juta, paling tidak 100 juta dia nikmati 100 miliar. Ibu, ada koruptor 100 miliar masuk neraka nanti di akhirat, paling tidak di dunia dia nikmati 100 miliar. Dia punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, makan enak, depositonya mengalir. Masuk neraka 100 miliar masih dinikmati yang 100 miliar. Tapi kalau 300.000 300.000 masuk neraka, pret. Inilah yang disebut belem-belem. Ibu, ayat ini Allah cakapkan, banyak diantara kalian ngaku Islam tapi matinya kafir. Maka sedulur-sedulur sampean, apalagi panjenengan, apalagi koe, apalagi kateng asing, bugis ya kan? Boleh aja kita miskin, tapi jangan kau menghalalkan segala cara. Ya, alhamdulillah ada yang bilang, Ustadz, kami tidak terima serangan fajar, tapi kami terima sedekah subuh. Pret. Alhamdulillah, pilkada sudah selesai, pilcaleg sudah selesai, pilpres sudah selesai, maka tidak ada lagi serangan fajar. Apalagi yang bisa membuat sedulur-sedulur panjenengan sampean bisa makan uang haram? Apa? Dagang. Nih tempatnya di sini. Nih di sini tempatnya. Bu, Pak, andai saja kita bisa lihat itu setan, banyak sekali setan berkeliaran di sini. Banyak sekali. Salah satu setan yang banyak di sini sekarang adalah handphone. Dia bisik, kau itu setan, ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi bapak-bapak yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi setan. Kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya, Bu. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP-nya ya. Bu, mau tahu setan-setan dalam berdagang? Mau tahu? Allah katakan, dengar sedulur-sedulur, Bu, dengar ya. Allah berfirman, dengar semua yang pedagang, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana itu riba, Ustaz? Bang, berapa harga itu manggamu, Bang? Oh, ini 15.000. Mahal betul. Itu aja modal saya kasih kau. Sama-sama kita orang Bugis, maka saya kasih kau 15.000. Orang lain 20.000 itu. Ini modal. Padahal sudah ada untungnya 3.000, dia bilang modal haram. Dengar ini pedagang. Dia bilang sumpah ini modal, padahal sudah ada untung. Tidak boleh bilang modal kalau sudah ada untung. Kenapa kau tipu pembeli? Dua, praktek haram. Baru ndak ini.
Baru ini bang, ini asli manis, ini manis betul bang. Pakai lagi sumpah, demi Allah, baru ini bang. Padahal karbitan. Hati-hati yang jual-jual buah, jangan kau katakan baru kalau kau karbit. Ya, manis enggak? Manis. Saya sering kena tipu. Saya bilang, bah, Ustadz aja ditipu. Tapi saya tahu juga caranya sekarang. Yang penjual langsat atau penjual salak, kan tidak mungkin dibuka toh, marah kalau dibuka. Begitu buka dia bilang bayar. Nah sudah, saya bilang bang, ada langsatnya yang manis. Ada Ustadz. Waduh sayang, saya cari yang kecut. Kenapa? Istri saya lagi ngidam. Apa langsung dia bilang, ada kok ini campur Ustadz, ada manis. Bu, kalau kontraktor nipu rakyat, nguntungnya 20 miliar, masih ada untungnya di dunia. Tapi kalau kita sesama orang miskin, nipu lagi orang miskin, nguntungnya 5.000, masuk neraka, belem. Ya, jadi sedulur-sedulur, Allah tidak larang dagang, tapi jangan kau katakan baru kalau sudah bermalam. Jangan kau katakan manis kalau kecut. Jangan kau katakan modal kalau kau sudah untung. Apalagi yang haram, jual ayam. Nah. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Masya Allah, I love you full. Bu, kau jual ayam haram Ustaz, karena dia suntik air. Saya selalu jadi korban. Tadi gendut ayamnya, begitu sampai rumah kempes. Itu menipu pembeli, haram. Apalagi penjual beras. Hancur kabar ini. Lebih baik saya kasih tahu Pak, lebih baik saya kasih tahu supaya apa? Kita sama-sama Rasulullah nanti masuk surga. Ya, kok bisa penjual beras Ustaz? Ya kurangi timbangannya. Nah, dia janggal itu anunya, timbangannya. Apalagi kalau dia apa itu? Liter. Waduh, kalau dia sisir begini sek, dia kasih masuk jarinya satu. Ya. Makanya betapa pentingnya orang Islam terhindar dari makanan haram. Allah kasih pelatihan tiap tahun. Pelatihan tidak makan barang haram. Apa gerangan? Puasa. Sedulur-sedulur, itu kalau orang puasa, latihan tidak memakan yang bukan hak kita. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tahan kalau kita puasa. Betul? Saya kasih contoh, Bapak Ibu, Bapak-bapak, istri di rumah kalau Ramadan halal tidak? Halal tidak? Jam 11 siang halal? Halal? Bukan haram, tunggu buka. Iya, itu berarti istri yang halal saja mampu kita tahan, apalagi yang haram. Istri di rumah halal tidak Pak? Halal tidak? Jam 11 siang tahan, boleh pakai buka puasa. Begitu lagi 3 menit buka, ready. Tuntut buka puasa. Boleh Pak. Ya Pak. Ada yang tanya saya, Ustadz,
Jadi kalau malam boleh sama istri? Boleh Pak. Yang tidak boleh itu subuh sampai maghrib, maghrib sampai subuh boleh. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya sudah 4 tahun Ustaz, siang malam tidak bisa saya lakukan Ustaz. Itu kau bele-bele. Makanya kau belajar. Ya Bu, orang Islam jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tahan. Mana lagi yang haram? Kau melanggar. Kau ndak lihat ini rambu-rambu. Kau ndak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Ini Pak. STNK? Ini Pak. SIM? Ini Pak. Lengkap, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya lengkap ini? Kau bohong. Maksudnya apa Pak? Pembohong kau. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Saya tilang kamu. Itu polisi film India. Film apa? Film apa? Kucu-kucu kute. Itu film. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bapak Ibu tahu enggak? Siapa yang undang saya datang ceramah? Ini kalau pedagang tidak ada saldomu. Majelis taklim, jilbabmu aja masih cicil. Alhamdulillah ada Kapolsek undang kita datang ke sini. Masya Allah. Sedulur-sedulur, kalau masjid bikin pengajian tidak istimewa. Kenapa? Memang di situ tempatnya pengajian. Kalau majelis ulama bikin tabligh akbar tidak istimewa. Kenapa? Memang itu tugasnya majelis ulama. Tapi kalau polisi Republik Indonesia bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Ada polisi yang jahat, ada. Tapi film India. Alhamdulillah. Makanya jangan musuhi polisi. Bu, kalau motormu hilang siapa kau cari? Pak Imam, pret, dia aja hilang motornya. Bapak-bapak, ada yang serobot tanahmu, siapa kau cari? Ibu-ibu, ada yang rampok jualanmu, siapa kau cari? Adik-adik, ada yang ganggu kamu, siapa kau cari? Ibu-ibu, hilang suamimu, siapa kau cari? Masa polisi? Ya kau carilah suamimu. Makanya jangan musuhi polisi. Ya Bu, ya Bu. Bayangkan kalau tiba-tiba polisi mengumumkan mulai tanggal 22 November polisi bubar. Seluruh perampok datang ke sini. Preman datang ngambil barangnya ibu. Lapor ke Polsek, tolong Pak Kapolsek, dagangan saya dirampok. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru tadi malam polisi bubar. Ya, makanya jangan musuhi. Coba lihat itu saudara-saudara sekalian. Kenapa jalan kita ramai, lancar di luar? Karena ada polisi. Saya lancar sampai di sini karena dibantu bapak-bapak polisi. Iya, saya pergi ceramah, macet, saya baca surah Yasin, tidak gerak mobilku. Saya tambah ayat kursi, makin macet. Begitu datang Pak Polisi, lihat Pak Ustadz Dasar,
Makanya jangan musuhi polisi. Ya Bu, ya Bu, ya Bu ya, ya Bu ya. Jangan musuhi polisi juga, jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kau? Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Saya kasihan yang berjemur. Tidak apa-apa. Apa? Pak, saya beritahu ibu-ibu ya, saya tahu ibu-ibu semua sudah basah keteknya ini pasti ya. Saya juga sudah basah ibu. Ibu-ibu saya kasih ya. Bu, ibu jelas jauh lebih besar pahalanya ibu di sini daripada yang di sana. Insya Allah keringat-keringat ibu itu nanti akan jadi bau surga di akhirat kelak. Ini yang keringat ini pasti lebih banyak pahalanya. Nggak usah juga kau keluar ke sini semua. Itu namanya beleng-beleng. Ya. Apalagi makanan haram. Ya. Apalagi anak muda saweran 5.000 cari kawan, 10.000 kumpul whisky, Jennifer, Donald, cap tikus, topi miring, belok, mabuk setengah. Bayangkan bapak-bapak, mabuk setengah dia ambil motor. Pas mabuk setengah naik motor, bisa dibayangkan orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik, tiang listrik dikira aspal. Jatuh dia, bangun, kurang ajar. Siapa kasih pindah tiang bendera di sini? Pada bisa dikasih pindah tiang listrik. Matinya dalam keadaan kafir. Itulah sebabnya ayat ini selalu diulang-ulang. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bu, satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Dengan siapa Pak? Dengan siapa? Prabowo? Bukan, dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu? Masa 10? Berapa? 20. Malaikat ini lebih 1.000.000 jari-jarinya Pak. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak, rame-rame jatuhnya. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, semua aku catat ya Muhammad. Yang jatuh di gunung, yang jatuh di laut, yang jatuh di darat, semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Lalu
Malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Oh ya? Kenapa kau tidak mampu mencatat?" "Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, kencangnya lebih banyak daripada air hujan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di pasar kue basah." Dia tunggui memang saya salah semua ini ibu-ibu ini. "Ketika umatmu berkumpul di pasar Saraswati, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Allahu Akbar. Itulah sebabnya dulu guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib ahlus sunnah wal jamaah, mereka kalau kumpul mereka bersalawat, mereka hafsian, mereka baca barasanji. Kenapa? Karena mereka ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita sadar kalau berkumpul begini malaikat Allah berikan pahala sebanyak-banyaknya ketika kita bersalawat bareng-bareng. Saya mau sampaikan Bu, tapi jangan kau sampaikan kepada tetanggamu yang tidak datang ya. Ini rahasia, bisa? Ini rahasia ya, jangan bocor. Bisa? Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjuk, angkat tangan yang tidak ada dosanya di sini. Ayo, ini. Muka-muka penuh dosa semua ini. Muka-muka Pak Gosip. Nah, ini di belakang saya. Ini yang ceramah. Banyak juga dosaku Bu. Apa dosa? Kalau saya pergi olahraga di Car Free Day. Habis amalku Bu. Baik, saya jalan-jalan, di depan paha, tengok kanan, ketek, tengok kiri, dada, balik ke belakang, pantat. 4 penjuru mata angin, nggak lolos mataku Bu. Dia bilang temanku, "Kenapa kau lihat Ustaz?" "Ya pasti dilihat, barang bagus." Dilihat, dosa tidak dilihat. Iya, ini kalau emak-emak nih yang pakaian seksi-seksi yang sudah muka-muka sakaratil maut, mana ini? Kalau pakai seksi, enggak tertarik saya Bu. Tapi ini makhluk halus, Allah karim. Habis, kenapa kau lihat? Iya, barang bagus Pak, mulus. Iya. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena amalnya yang ditimbang sebelah kanan, dosanya ditimbang sebelah kiri, lebih banyak amalnya daripada dosanya. Itulah sebabnya Bu, Pak, malaikat itu ada 2 yang catat. Ada catat kebaikan namanya amal sebelah kanan, ada catat dosa namanya malaikat sebelah kiri. Nanti di akhirat kanan kiri ditimbang Bu. Kalau berat kebaikannya masuk surga, kalau berat dosanya masuk neraka. Maka ketika kumpul seperti ini, perbanyak bersalawat. Kenapa? Karena pahalanya nanti di akhirat ketika ditimbang lebih banyak daripada air hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding ya, tanding. Emak-emak dulu, bapak-bapak diam. Bisa? Kita lihat hari ini di pasar Saraswati, mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak. Ayo, emak-emak dulu, emak-emak ya. Ini ras terkuat di bumi. Sen kanan tidak belok. Kita tunggu dia belok sen kanan, enggak belok-belok. Aduh. Ayo, salawat Bu, sama-sama. Salatullah. Sana Bu, sana yang di belakang. Ala toha. Yang lagi dagang. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah sekarang bapak-bapak, ayo
jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, takbir, teriak. Ayo, tunjukkan. Ya, salat Allah ala toha rasul. Yang di belakang, salatullah salamullah ala yasin. Ya, nilainya 9,7. Diam semua, diam semua. Kita dengar yang di atas. Diam. Kita dengan Pak Kapolsek, ya. Ayo Pak Kapolsek, ya. Salat. Tuh. Rasulillah. Ya. Nilainya 9,9. Ya, mohon maaf Pak, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti juga kecil honorku. Bu, di Makassar saya pernah salah menerima honor, Bu, amplop. Kan kalau di Makassar, Pak, itu satu malam 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru ke ceramah kedua. Dikejar saya sama panitia. Panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu Pak Ustadz. Ya, saya tunggu. Begitu dekat sama saya, dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar, Pak. Malu kita kalau dilihat jamaah, Pak. Masuk. Sudah, saya duduk di atas mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dek, kita dapat rezeki malam ini. Penasaran saya, Pak, saya cabut itu amplop. Saya lihat, astagfirullah, salah kasih panitianya, Bu. Apa dia kasih saya, Pak? Susunan acara. Pak Kapolsek, jangan dicontoh ini, Pak, ya. Jangan dicontoh, ini contoh yang menyesatkan ini, Pak. Jangan dicontoh ini. Ayo sama-sama, ayo semua kita sama-sama. Mudah-mudahan pasar ini berkah dan setan jauh. Ayo sholawat sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini kita maulid. Ibu tahu enggak, hari lahirnya Nabi disebut maulud. Hari lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, namanya maulud. Satu kali saja Nabi lahir, tapi diperingati tiap tahun, namanya maulid. Ini maulid. Maulid ini ada yang bilang bid'ah, biar raja. Ada yang bilang tidak ada pasangan sama Nabi, biar saja. Yang penting kita kumpul karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad. Saudara-saudara yang tidak mau maulid, monggo. Saudara-saudara yang tidak mau maulid, mangga. Yang tidak mau maulid, silahkan. Tapi jangan kau tuduh kami yang berkumpul di sini orang-orang yang sesat. Kami kumpul di sini karena kita cinta kepada Rasul. Kita ingin bersalawat kepada Rasul. Kita ingin bersilaturahmi. Apa yang salah dengan acara ini? Ayo dengar acara ini. Satu, kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Carikan ayat atau hadis melarang pembacaan ayat suci. Dua, acara ini kita silaturahmi, kumpul. Yang dari masa sana, yang dari sana, yang dagang, kumpul semua di tempat ini. Carikan ayat atau hadis yang melarang silaturahmi. Acara ini ada sedekah. Siapa yang bersedekah? Kita lihat ini, Le Mineral, PT Karya Inti Solusindo, Al-Bahja, ada juga gambar ayam, CP Barok Kapot, ada juga gambar kue, Toko Kue Herni, ada juga Yayasan Cahaya Nur Ilahi, ini besar-besar ini, PSI, ini tukang kredit,
Ada juga toko sembako Sunarni, ini tidak tahu nama istrinya atau nama anaknya ini. Ada juga Almas, ini penggantinya itu produk Yahudi, beli Almas. Ada juga Indofood, ini makanan hari-hari ini. Macam-macam. Ini semua sedekah. Kita ini penerima sedekah. Siapa yang larang sedekah? Di acara ini sedekah kan? Acara ini ada silaturahmi, ada baca suci Al-Quran, ketemu dah saat latih. Tidak gampang bisa foto-foto. Kau tengok aslinya. Ada yang bilang ternyata kecil aslinya. Tidak ada juga yang bilang ternyata handsome. Bu, saya memang akui tidak gagah. Saya tidak cagak, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua foto sama saya itu? Yang maulid. Maka saudara-saudara sekalian, yang tidak mau maulid kita hormati, tapi jangan kau tuduh kami sesat dan mengajarkan kesesatan. Kami berkumpul di sini karena kami cinta kepada Rasul, dan umumnya maulid itu selalu sama temanya. Ini tidak ada temanya ya. Mana? Tidak ada. Yang ada adalah Polsek Ciledug. Ya, biasanya maulid sama temanya. Dengan maulid kita contoh Nabi, dengan maulid kita teladani Nabi. Ya, bagaimana kita mau teladani Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Maka kada datang maulid ini kita dengar sejarah Nabi. Mohon maaf, saya mau tanya, Bu, ada ndak mau jadi relawan? Saya tanya. Ada? Ibu, siapa nama anak pertamanya Nabi? Ndak tahu. Kalau begitu, berapa anaknya Nabi? Bukan ibu, saya tanya. Inilah ibu tukang gosip. Ya, makanya ada. Bapak, berapa anak laki-lakinya Nabi? Inilah sebabnya kita datang maulid. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu ajarkan anak kita. Pasti banyak yang baru tahu hari ini anaknya Nabi 7. Itu makanya maulid ini paling tidak kau baru tahu hari ini. Anaknya Nabi 7. Pertamanya Qasim. Ini maulid. Makanya ajarkan anak kita dari kecil sejarah Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Ciledug atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Pak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Kapolsek atau Kapolres? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman saya kecil, Pak. Jadi kalau ibu-ibu mau perkenalkan sejarah Nabi kepada anak, kenalkan dengan lagu. Kenapa? Anak-anak kita senang lagu. Cuma sekarang ganti itu, sekarang hilang semua lagu-lagu sejarah Nabi. Yang ada dipelajari anak-anak kita apa? Lagu-lagu menyesatkan. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Pret. Ya. Ibu-ibu majelis taklim lebih gila lagi lagunya. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Apa kau dapat itu kiri, kiri, kiri? Ini kau ketawa, kau semua pelakunya.
olahraga hari Minggu, ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang, ibu-ibunya senam. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Ya, jangan lagi anak-anak kita lagu, kalau kami dulu kecil lagu-lagu dakwah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu lagu. Bapak-bapaknya juga lagunya. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodomo. Ya, Bu, Maulid, hikmah bawa pulang. Dengarkan lagu-lagu Islam di rumah. Dengarkan dakwah, dengarkan kaset-kaset pengajian, dengarkan kaset-kaset ceramah kepada anak kita. Supaya apa? Dari kecil dia sudah tahu soal nilai-nilai Islam. Kita tidak dilarang nyanyi, Bu, tidak dilarang lagu, tapi pilih lagu-lagu dakwah. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berjudi juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu. Jadi kalau milih lagu, Bu, kasih lagu-lagu nasihat. Kita dapat nasihatnya, kita dapat seninya, kita juga dapat hiburan. Ibu-ibu lagi marah sama suami, suami ngomel-ngomel, ibu lagu nyanyi saja. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menyakiti. Salahkah aku yang itu ibu kalau marah sama suami nyanyi. Bapak-bapak juga kalau istrimu suka ngomel, kenapa selalu terlambat pulang, nyanyi aja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya demi kau dan terpaksa. Enak kan? Iya. Ini pulang suaminya, apa lagunya? Lalalalalala, panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dah ya. Sampai jam berapa? Nah, sudah. 2, 3. Bu, Pak, percayalah Nabi itu hidupnya penuh dengan masalah. Jangan bayangkan Nabi itu kaya raya. Jangan bayangkan itu rumah Nabi spring bed. Jangan bayangkan rumah Nabi itu kayak istana seperti Nabi Sulaiman. Nabi jujur, dagangnya tidak pernah merugikan orang sehingga digelar dengan Al-Amin. Mulutnya tidak pernah menyakiti orang, bertetangga tidak pernah menyakiti tetangganya. Kepada musuhnya sekalipun Nabi tetap menghormatinya. Tapi Nabi pun penuh masalah. Apalagi kita. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya?
Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Ada? Saya lihat semua muka-muka penuh masalah ini. Iya kan? Saya yakin masalah terbesar dalam hidup kita adalah keuangan. Ya, ya Bu, Bu, Ibu, ada di sini ibu-ibu tidak ada dosanya? Oh, dosa paling banyak ibu-ibu itu dua, melawan suami dan tukang gosip. Pengajian begini tuh masih gosip tuh. Datang begini, dia tidak ngomong tapi mukanya cutek. Apa? Ini. Semua orang digosipi. Dia lihat orang tebal lipstiknya. Palsu. Kenapa kau tahu? Itu lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Itu melengket di giginya. Lewat lagi satu orang, pakai kacamata kayak orang buta. Lewat lagi satu, jilbabnya ndak serasi, kayak umbul-umbul. Ustadz lewat, dia gosipin juga itu Ustadz. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ya, itulah dosanya perempuan. Paling gampang mulutnya ngomel, gosip, gibah. Yang kedua, dosa perempuan paling banyak apa? Tidak menghormati dan tidak memuliakan suami. Tenang Pak, saya bela kau. Saya tahu kamu semua ini takut sama istrimu. Saya heran kalau ada orang takut sama istrinya. Bagaimana caranya kau takut sama istrimu? Nah, kau yang berjualan, kau yang belikan rumah, kau yang beli motor cicil bayarnya, baru kau takut sama istrimu. Jangan takut sama istri. Tidak boleh takut sama istri. Dia ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan semua piring. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti dia nonton. Dia pecahkan gelas, bantu pecahkan semua. Kenapa? Gelas, piring, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak suami. Takbir, takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Ibu, Bu, Nabi saja Pak tidak pernah sakitin orang. Nabi pun masalah dalam keuangan, padahal Nabi tidak ada dosanya. Nabi paling dicintai Allah. Dari 25 Nabi dan Rasul, kata cintanya Allah kepada Nabi, apa kata Allah? Saya haramkan masuk surga seluruh Nabi sebelum kamu, sebelum engkau ya Muhammad. Tapi Nabi pun penuh masalah dalam hidupnya. Dalam ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan roti, hanya minum air Zam-Zam dan kurma, sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Iya toh? Nabi rumahnya Pak, kalau berdiri, Bapak Ibu yang selalu merasa miskin, dengar ini. Nabi kalau berdiri di rumahnya, kepalanya menyentuh langit-langit. Bisa dibayangkan bagaimana pendeknya rumah Rasul. Beliau kalau berjamaah dengan istri sholat tengah malam dalam kamarnya, Nabi sujud, kakinya Nabi menyentuh kepalanya istrinya karena pendeknya kamar Nabi. Itu Nabi Bu. Tapi sepanjang jalan hidup Nabi, meskipun beliau terbatas ekonominya, hanya sekali ngutang. Itu pun bukan untuk rumah tangganya, ngutang untuk umat Islam. Dan ngutang sebenarnya bukan ngutang tapi gadai. Dia ambil besi baju perangnya, dia kasih ke orang Yahudi untuk digadai. Nabi manusia pilihan, tidak ada dosa, paling dicintai Allah, miskin tapi tidak pernah pinjol. Ini muka-muka pinjol semua ini. Ibu, kenapa ibu pinjol? Kenapa ibu pinjol? Bukan karena miskin, tapi seleramu melebihi rezekimu. Kalau suamimu hanya pedagang, dia cuma dagang-dagang buah, penghasilannya 1 bulan hanya 2 juta,
Jangan kau hidup 2,5 juta karena 500-nya pasti kau ngutang. Betul kau semua pelakunya. Bu, terutama ini ibu-ibu muda. Mau lihat gaya hidup, kenapa dia minjam? Lahir anaknya, wah, beli susu kaleng, ya kan? Sekarang ibu-ibu ndak mau pakai ASI supaya tetap seksi, Ustaz. Pret. Ya ndak usah kau tersinggung kalau bukan kau. Ya, Ustaz, ini sering curhat sama saya ibu-ibu majelis taklim. Kan telepon saya itu ada di IG saya, Bu. Siapa saja saya telepon. Saya enggak seperti Ustadz atau artis pejabat rahasiakan nomor telepon. Nomor telepon saya ada di medsos saya. Bisa telepon 24 jam. Ustadz, ya Bu, bolehkah saya pinjam Ustadz? Kenapa? Kasihan anak saya Ustadz. Enggak ada susu Ustadz. Kenapa pakai susu kaleng Bu? Kenapa enggak pakai susu ASI? Air susu ibu. Kalau ibu pakai susu kaleng mahal. Ya, tiap hari beli, tiap minggu beli. Sudah cukup beli susunya? Tidak, mesti beli dia lagi cot. Dotnya mesti dibeli. Satu tidak cukup, mesti beberapa. Sudah beli dotnya? Cukup? Tidak, beli botolnya. Sudah beli botolnya? Cukup, mesti 2. Karena dicuci yang satu, pakai yang satu. Sudah cukup itu? Tidak, beli lagi tuh kantong-kantongnya. Itu memang sudah ratusan ribu yang mestinya kau belikan beras, terpaksa kau pakai untuk beli susu. Kenapa kau tidak pakai susu ASI? Susu ASI praktis. Iya toh. 2, higienis. Tidak perlu kau cuci pakai air panas. Iya. Kalau dia berlebih airnya, kasih sebagian suami. Pak. Iya. Praktis, cek. 2, higienis. 3, ekonomis. Tidak perlu jual beli. Dia akan keluar sendiri. Iya. Ibu-ibu dulu kalau sudah hamil dia makan kacang-kacangan. Iya toh? Sudah itu melumpah. Yang berikutnya lagi, sehat. Orang kita seperti saya, generasi Kapolsek, generasi Pak Binmas, apa itu? Kasat Bimas, itu coba lihat, generasi seperti saya, air susu ibu, airnya apa? Daya tahan tubuh kita kuat. Kita berhujan-hujan, pergi sekolah, pulang sekolah, mandi lagi di sungai sampai maghrib, biru kita punya bibir, tidak sakit. Sekarang anak-anak baru lihat petir, ya toh? Ada lagi telepon, Ustaz, bolehkah pinjam dulu Ustaz? Kenapa ibu? Ustaz, pembeli popok. Saya bilang, ibu kenapa pakai popok? Popok itu ibu orang kaya. Kalau kita yang miskin pakai zaman dulu. Kenapa pakai popok? Ayo, popok itu pagi ganti, mandi tengah hari ganti, sore ganti, malam ganti, bangun ganti, 5 kali. 5 kali 1 hari, 1 minggu bisa 200.000 itu. 200.000 kau belikan telur, belikan beras, cukup kau makan. Ini yang disebut dia pinjol bukan karena tidak ada rezekinya, tapi gaya hidupnya yang salah. Coba kalau pakai ibu seperti orang dulu. Apa dia pakai orang dulu? Dia beli kain. Iya toh ibu, beli kain 3 Pak, dengan plastik. Ibu-ibu yang kreatif, kencing ganti lagi, kencing ganti lagi. Ibu-ibu yang malas, dia tidak ganti-ganti sampai pagi, sampai anaknya berenang. Ya, berarti popok ASI kamu pinjol karena kamu yang malas, bukan karena tidak ada rezeki dari Allah. Ya,
Bapak-bapak kenapa pinjol? Apa tidak ada rezeki? Tidak, karena gaya hidup bapak. Ngapain pakai HP yang mahal-mahal? Kalau kau pakai yang mahal-mahal, potensi kau bikin, kau lihat dosa. Kau lihat artis-artis cantik, baru kau bandingkan dengan istrimu di rumah, pasti kalah. Kau lihat cewek Korea, istrimu, ya. Maka semua orang punya masalah. Ini ustadz yang lagi ceramah pun banyak masalahnya. Bapak pikir saya enak-enak begini ketawa-ketawa? Hampir hidup saya Pak Bu di jalan, jarang di rumah. Saya tinggalkan, biasa keluar sampai 20 hari baru pulang. Anak kita keluar pulang sudah tahu-taunya sudah besar. Kita mau tinggal di rumah, umat telepon, tolonglah Ustadz, ini sangat dibutuhkan, sudah 3 tahun kami menunggu. Tidak tega juga rasanya, terpaksa kita datang lagi. Datang lagi belum dikasih makan, disuruh ceramah. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Ya, Masya Allah. Belum lagi kadangkala kita ditipu. Berapa jam perjalanan dari bandara? Cuma Ustadz, paling lama 2 jam. Sudah 2 jam, kenapa belum sampai-sampai Ji? Sebenarnya ini Ustadz 9 jam. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Karena kalau saya jujur bilang 9 jam pasti Ustadz tidak mau datang. Belum lagi amplop yang tertukar. Aduh, mana ada orang tidak ada masalahnya? Alhamdulillah, Allah tidak berkata, Bu, ada masalahmu kau kaya dulu supaya selesai. Pak Kapolsek, ada masalahmu kau jadi jenderal dulu baru selesai. Tidak, adik-adik sekalian, Allah tidak katakan kau sarjana dulu baru bisa selesai masalahmu. Allah cuma minta 2, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Ustadz, kenapa dagangan saya selalu rugi? Pasti kau tidak solat. Ustadz, kenapa bini saya suka ngomel? Pasti dia tidak solat. Ustadz, kenapa anak saya kepala batu? Pasti tidak sholat. Kenapa rumah tangga saya tidak bahagia? Mobil ada, rumah ada, AC, kamar, cemprembet, tempat tidur. Kenapa tidak bisa bahagia? Pasti dalam rumah tangga kau abaikan sholat. Apa alasan Bapak tidak mau sholat? Bu, kalau orang kaya tidak sholat, orang masih bilang dia kaya sih. Pejabat tidak sholat, dia pejabat. Jenderal tidak sholat, dia jenderal, meskipun di akhirat dia sengsara. Tapi kita yang sudah dagang-dagang, untung cuma 30.000 satu hari, paling untung 100.000, rumah kontrak-kontrak, hujan kehujanan, banjir kebanjiran, istri suka ngomel, suami suka selingkuh. Kapan kau bahagia? Tidak sholat lagi, kapan kau bahagia? Kalau kau sholat, kalau kau sekarang menderita, insya Allah Allah angkat derajatmu nanti melalui anakmu. Maka sedulur-sedulur, sholat. Apapun alasan sholat. Saya Ustadz masih suka judi, sholat. Judi mulain, sholat mulain. Kalau kau sholat, judi satu sama. Kalau sholat, kalau tidak sholat judi 2-0. Mana senang 2-0 satu sama? Mana senang 1-0? Satu sama dengan 2-0. Kalau saya 0-2, enggak judi, sholat lagi. Sholat, Ustadz saya tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz saya tidak tahu hafalan, ambil buku hafalan sholat, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Samiallahu rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Subhanallah. Jangan ketawa, saya serius ini. Boleh begitu? Boleh. Ustadz tidak ada, beli buku Ustadz tidak ada uang, kau datang di masjid. Kalau imam sudah baca, kau diam, sah. Diam aja, tidak usah baca-baca. Cukup kau teriak amin, sudah cukup itu. Allah dol, amin. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Sah. Apa lagi? Ustadz sakit gigiku Ustadz, kau sholat sakit gigi.
Allah tahu kau lagi sakit gigi. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Ustadz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz, kita di tengah laut, Ustadz, tidak ada kiblat. Kau tengok di mana matahari terbenam, kau hadap ke sana. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahumu goyang. Tidak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Apa lagi? Ayo. Apa? Ustadz, saya kesiangan. Kau sholat dalam keadaan baru bangun. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Boleh tidak sholat kecuali yang boleh tidak sholat satu, belum balik. Kalau ada ibu-ibu di sini sudah 2 anakmu, kau merasa tidak pernah haid, kau belum balik. Atau ada bapak-bapak di sini belum pernah mimpi basah, boleh. Kenapa? Bapak belum balik. Yang kedua, hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila, Pak. Boleh, yang penting kau yakin gila. Selain dari itu tidak bisa sholat. Ustadz, saya kaya, kau kalah kaya Nabi Sulaiman. Ustadz, saya gagah, kau kalah gagah Nabi Yusuf. Ustadz, saya pintar, kau kalah Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Saya pejabat, kau kalah jabatan Rasulullah. Mereka kaya, gagah, terkenal, tetap sholat. Tapi ada orang sudah kerja tidak jelas, muka jelek, bau ketek, busuk mulut, kuat makan, ndak sholat lagi. Sholat, Pak. Kalau Allah perbaiki hidup, sholat. Hayya 'alas shalah, tinggalkan daganganmu. Hayya 'alal falah, sini kamu saya kasih kemenangan. Hayya 'alal falah itu, Pak, artinya sini saya kasih kamu. Kamu mau daganganmu laras, sini. Itu arti hayya 'alal falah. Sini saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu arti hayya 'alal falah. Maka kadang kita susah dalam hidup ini, salah satu sebabnya karena kita anggap remeh sholat. Ustadz, saya sudah sholat, Ustadz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur. Ndak ikhlas. Ustadz, saya sholat, Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Malah ada di Makassar tanya saya, Ustadz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Maksudnya, Bu, itu Ustadz, kok bisa? Panas, Ustadz. Ya boleh, sah. Cuma bagaimana ya kalau ibu ruku nggak pakai BH ruku? Allahu Akbar. Ya, itu menunjukkan ibu ndak ikhlas ketemu Allah. Mau ketemu saja pejabat, ibu pakaian yang rapi. Masa ketemu Allah, Zat yang maha segala-galanya, ketemu ala kadarnya. Kalau Bapak mau selesai masalah hidupmu, perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu baik, kecil buat Allah kasih kau ini dunia. Yang tidak masuk akal bahwa Allah mampu lakukan. Tidak mungkin manusia bisa hamil kalau tidak pernah disentuh laki-laki. Bisa kalau Allah mau, Siti Maryam. Tidak bisa manusia hidup dalam perut ikan. Bisa kalau Allah mau, Nabi Yunus. Tidak mungkin manusia bisa tidur berhari-hari. Boleh 309 tahun Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Mana bisa manusia dibakar bisa hidup? Bisa kalau Allah mau. Ibrahim alaihissalam. Mereka semua sukses menghadapi masalah. Kenapa? Sholatnya diperhatikan. Maka bapak-bapak pulang dari maulid ini, oleh-oleh paling penting, apapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, kau sholat. Insya Allah kalau sholat baik, Allah akan menghamparkan kehidupan dunia ini.
Banyak ingin sampaikan tapi waktu yang terbatas. Saya mau terbang lagi ke Semarang, Bu. Dari Semarang lanjut lagi ke Balikpapan. Dari Balikpapan lanjut lagi ke Probolinggo. Waduh, laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Terima kasih atas kehadirannya. Titip pesan dua saja. Satu, jadi pedagang yang jujur. Jadi pedagang yang jujur. Tidak ada pedagang yang jujur yang Allah hinakan hidupnya. Barangkali bisa jadi untungnya tidak banyak, tapi tentram hatinya. Suaminya baik, anaknya soleh dan soleha. Kalau dagang tidak jujur, uangnya banyak, tapi anaknya kepala batu, istrinya lebih sadis daripada pengawas. Ya. Dua, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ketika ada masalahmu, jangan kau cari kambing hitam. Lebih baik koreksi bagaimana sholat saya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dalbi, sekampung saya. Beliaulah yang mengundang saya datang ke tempat ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Orang Betawi suka pantun kan? Nah, balas cakep. Ya, saya mau berpantun. Ya, belum. Ya. Dari Jakarta ke Bandung. Naik kereta Wus. Di atas Wus ada harimau. Saya tidak jadi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.